Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Luwais Al-Karni dan rekan saya Masrul Hadi dan Safar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari Trey Hikmi dengan topik layanan jaringan atau network service. Pada room ini, kita akan mempelajari bagaimana layanan jaringan bekerja, bagaimana cara mengidentifikasi layanan yang berjalan pada suatu sistem, serta memahami kesalahan konfigurasi yang dapat dimanfaatkan oleh attacker. Sebelumnya, saya mohon maaf, video ini saya rekam setelah seluruh lab saya kerjakan. Hal ini dikarenakan proses pengerjaan direkam dari awal, maka memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk merekam setelah semua tugas lab saya kerjakan, sehingga pada video ini saya tinggal menjelaskan langkah-langkah serta jawaban yang telah saya kerjakan sebelumnya. Pada tugas yang pertama, kita tidak perlu menjawab apa-apa. Kita lanjut pada tugas yang kedua. Pada materi ini, kita akan menjelaskan tentang SMB atau Server Messenger Block. SMB merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk berbagi file, printer, dan record lainnya antara klien kepada server. SMB bekerja menggunakan metode request dan response, di mana klien mengirim pemberitahuan, lalu server memberikan respon. Protokol ini banyak digunakan pada sistem operasi Windows dan juga Linux menggunakan Samba. Dalam dunia cybersecurity, SMB penting dipelajari karena sering digunakan dalam proses enumerity dan analisis jaringan. Namun, jika konfigurasi SMB tidak aman, maka dapat dimanfaatkan oleh attacker untuk mendapat akses tidak sah ke sistemnya. Di sini ada 4 pertanyaan yang telah saya jawab. Pertanyaan pertama yaitu SMB itu singkatan dari apa? Jawabannya adalah Server Messenger Block. Dan kita lanjut kepada pertanyaan kedua, SMB itu termasuk jenis protokol apa? Jawabannya adalah response dan request. Dan pertanyaan yang ketiga, rangkaian protokol apa saja yang digunakan klien untuk terhubung ke server? Jawabannya adalah TCP/IP. Pertanyaan keempat, Samba berjalan di sistem apa saja? Jawabannya adalah Unix. Ya, baik, kita lanjut ke tugas yang ketiga. Sebelumnya saya sudah melakukan percobaan dan menguji lab ini sebelum proses pembuatan video dilakukan. Oleh karena itu, pada video ini saya tidak dapat memperlihatkan secara langsung proses pengerjaan dari awal. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil dan langkah-langkah serta informasi yang telah saya dapatkan selama proses pengerjaan lab tersebut. Baik, pada tahap ini kita masuk ke proses enumerasi pada layanan SMB. Sebelum memulai, terlebih dahulu kita perlu menyalakan mesin atau target lab agar sistem dapat digunakan. Setelah mesin itu, kita dapat mulai melakukan proses scanning dan enumerasi. Enumerasi sendiri merupakan proses pengumpulan informasi terhadap target untuk mengetahui layanan port maupun informasi penting lainnya yang berjalan pada sistem. Di sini ada beberapa pertanyaan yang telah saya jawab. Baik, pertanyaan pertama tadi yaitu lakukan pemindahan NMAP. Memilih Anda merupakan banyak port yang terbuka. Jawabannya yaitu 3 port. Pertanyaan kedua, SMB berjalan di port mana saja? Berikan port-port yang tersebut ke dalam urutan menarik. Jawabannya adalah 139 dan 445.
Pertanyaan selanjutnya, mari kita mulai dengan 6 Linux melakukan enumerasi dasar lengkap. Bagaimana pemulaan workgroup-nya? Jawabannya adalah workgroup. Pertanyaan selanjutnya, apa nama mesin yang muncul? Jawabannya adalah OLASMB. Pertanyaan selanjutnya, versi sistem operasi apa yang sedang berjalan? Jawabannya adalah 6.1. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana yang menonjol sebagai sesuatu yang mungkin perlu kita selidiki? Jawabannya adalah profile. Tugas yang keempat, pada tahap ini kita masuk ke pembahasan mengenai eksploitasi pada layanan SMB. Dari hasil enumerasi sebelumnya diketahui bahwa terdapat folder berbagi yang dapat diakses pada server target. Selain itu, ditemukan juga informasi menarik yang dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Dalam materi ini dijelaskan bahwa tidak semua eksploitasi dilakukan menggunakan celah kerentanan yang kompleks. Terkadang, kesalahan konfigurasi pada sistem dapat menjadi celah, jadi dimanfaatkan untuk mendapatkan akses ke suatu server. Jadi, di sini ada beberapa pertanyaan yang telah saya jawab juga. Pertanyaan yang pertama, apakah shadow tersebut mengizinkan akses anonim? Jawabannya adalah iya. Pertanyaan selanjutnya, silakan lihat untuk mencari dokumen menarik yang mungkin berisi informasi berharga. Bisa kita asumsi ke folder profil ini milik siapa? Jawabannya adalah John Cactus. Pertanyaan selanjutnya, layanan apa saja yang telah dikonfigurasi agar dia dapat bekerja dari rumah? Jawabannya adalah SSH. Pertanyaan selanjutnya, sekarang kita sudah tahu nih, ini directory mana yang di-share tersebut, kita harus mencari. Jawabannya adalah .ssh. Pertanyaan selanjutnya, directory ini berisi kunci otomatis yang kemungkinan pengguna untuk mengatestasi diri mereka sendiri dan kemudian mengakses server. Manakah dari kunci-kunci ini yang paling berguna bagi kita, yaitu ID_RSA. Pertanyaan selanjutnya, audio file ke komplek lagi lalu bukan izinkan menjadi 600 menggunakan perintah chmod 600 file. Sekarang gunakan kombinasi yang terakhir. Pertanyaannya, apa itu flag smb.txt? Jawabannya adalah thm smb_is_fun_ih. Baik, kita lanjut ke tugas yang kelima. Pada bagian ini kita membahas tentang telnet. Telnet merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan klien ke server dari jarak jauh melalui command line atau terminal. Dengan menggunakan telnet, pengguna dapat menjalankan perintah pada server seolah-olah sedang menggunakan komputer tersebut secara langsung. Cara kerja telnet sendiri dimulai ketika klien membuat koneksi ke server. Setelah koneksi berhasil, pengguna dapat berinteraksi dengan server melalui terminal virtualnya. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah telnet merupakan protokol klien server? Jawabannya adalah iya. Pertanyaan kedua, apa yang secara perlahan mengertikan telnet? Jawabannya adalah SSH. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda terhubung ke server telnet dengan IP 10.10.10.3 pada port 23? Jawabannya adalah telnet
10.10.10.3 23. Dan keempat, kurangnya apa yang dimaksud dengan semua komunikasi Telnet dalam bentuk teks biasa? Jawabannya encryption.